Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan berbagi ilmu tentang bagaimana caranya menambahkan timer dan menyeting atau mengatur pelaksanaan ujian online di Google Form. Bagaimana caranya? Saya akan praktekkan. Pertama-tama kita masuk ke Google Drive. Ini sudah saya masuk ke halaman Google Drive saya. Di sini kita sudah punya instrumen penilaian melalui Google Form yang pernah kita buat di tutorial sebelumnya. Nah, akan saya buka. Nah, ini tampilannya. Ini terdiri dari dua bagian, identitas dan soal. Soalnya ada 5 soal. Nah, saya akan coba kita tampilkan tanpa timer dan tanpa penjadwalan. Jadi, si form ini kalau tidak menggunakan timer, anak bisa mengerjakan waktunya bebas. Mau 2 menit, 5 menit, 1 jam, 1 hari. Untuk penjadwalannya, anak bebas selama dia punya link, dia bisa mengerjakannya, entah itu mau besok, mau siang, pagi, malam, sore. Nah, itu anak dibebaskan. Nah, ini tanpa timer dan penjadwalan pelaksanaannya. Nah, ini kalau tampilan tanpa timer seperti ini. Saya akan contohkan. Nah, ini tampilannya seperti ini, biasa. Ini kalau tanpa timer. Nah, kali ini kita akan kita batasi durasinya dengan timer. Kemudian pelaksanaannya pun kita fokuskan, dijadwalkan. Entah itu dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 8 atau jam 9 gitu. Jadi anak tidak bebas mengerjakan tidak sesuka hatinya. Baiklah, kita akan langsung praktekkan menambahkan timer dan mengatur penjadwalan pelaksanaan ujiannya. Kita akan menggunakan aplikasi tambahan. Jadi kita masuk ke titik 3 ini. Di sini ada pilihan add-ons. Kalau tampilannya berbahasa Indonesia, ini pengayak. Ya. Kita klik di sini, maka akan tampil beberapa aplikasi di sini. Nah, akan saya pakai aplikasi yang bernama Timer plus Proctor seperti ini. Nah, kita klik. Nah, di sini kita install. Klik install. Continue. Nah, ini kita diminta untuk sign in dengan akun kita. Silahkan masukkan alamat Gmail ibu bapak. Di sini saya sudah masuk, sudah muncul. Kita klik saja. Nah, sudah langsung. Kemudian kalau ada tampilan ini, kita izinkan saja allow dalam proses penginstalan. Nah, ini sudah sukses terinstall. Oke, kalau sudah sukses kita tutup saja. Nah, di sini tutup lagi. Nah, ini. Maka di sini akan tertambahkan aplikasi Timer plus Proctor di sini. Nah, ini kita buka. Nah, ternyata tampilannya hanya seperti ini. Ini belum berfungsi. Nah, supaya berfungsi, kita tutup dulu. Kita refresh. Reload di sini klik. Nah, sudah kita reload.
kita buka kembali. Nah, kita buka kembali di sini. Nah, timer plus proktornya kita klik. Nah, muncul sekarang ini sudah berfungsi. Kalau tadi hanya help saja. Nah, kita akan klik settingan atau pengaturan. Nah, muncul di sini settingan. Nah, ini terdiri dari 3 menu, main, timer, proktor. Di sini ada 2 fungsi sebenarnya untuk aplikasi ini. Yang pertama untuk timer, yang kedua untuk proktor, pengawas ya, pengawasan. Jadi kita kalau menggunakan proktor, ini kita bisa memantau sekaligus mengawasi anak selagi ujian. Nah, jadi akan tampil anak ketika ujian itu proses pelaksanaannya. Nah, ini proktor. Kemudian ada timer. Nah, ini yang akan saya jelaskan, ini timer. Nah, untuk proktor, insya Allah kedepannya akan saya praktekkan juga. Nah, kita enablekan untuk timer. Kemudian di sini ada maksimum percobaan untuk siswanya berapa kali. Nah, saya akan tulis agak banyak karena untuk pertama kali pasti anak masih bingung, sehingga akan beberapa kali masuk keluar. Jadi kita berikan kesempatannya agak banyak untuk coba-cobanya. Nah, kita masukkan 10 saja. Nanti kalau misalkan anak keluar masuk link ujian yang kita buat, kalau sudah lebih dari 10 ini akan tidak bisa masuk. Nah, setelah ini kita langsung ke penyetingan timer. Nah, di sini kita pertama sekali kita durasinya. Durasi ujiannya kita isi, kita waktu berapa. Kalau 5 soal, misalkan satu soalnya 2 menit, berarti 2 kali 5, 10 menit. Ya, kita tulis 10 menit saja. Nah, ini durasinya. Kemudian untuk penjadwalannya, nah ini kita mulai penjadwalannya. Misalkan karena ujian resmi biasanya nggak terlalu banyak waktunya ya, pasti di hari yang sama. Tetapi untuk tugas-tugas tertentu, ibu bapak bisa memberikan jadwalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau untuk tugas, kalau untuk ujian biasanya kita batasi. Sebenarnya untuk ujian juga boleh, cuman kalau penjadwalannya sampai berhari-hari, itu anak biasanya nyari jawaban terlebih dahulu ke teman-temannya. Jadi sah-sah saja sebenarnya untuk menjadwalkan ujian sesuka hati anak. Kita batasi misalkan dari tanggal 24 sampai tanggal 27 boleh. Walaupun pelaksanaannya dari 24 sampai 27 anak diberi kesempatan seperti itu, tapi tetap durasi waktunya 10 menit. Ya. Mau tanggal 25, ketika mengerjakan di tanggal 25 tetap waktunya 10 menit yang kita setting seperti itu. Jadi ini boleh di berhari-hari atau boleh dalam satu hari. Nah, kalau tes yang sungguhan berarti kita pelaksananya dalam satu hari dan jam tertentu. Nah, ini waktunya berarti ini waktunya harus minimal sama dengan durasinya. Kalau durasinya 10 menit, yang minimal ini durasinya harus 10 menit dari awal sampai akhir. Jangan sampai durasinya 10 menit, kita jadwalkan di sini 5 menit gitu ya, tidak cocok. Nah, kita misalkan sekarang jam 12.19, kita waktu jam 12:23. Kemudian ini udah sore ya. Kemudian kita tanggal berakhirnya tanggal 24 di hari yang sama. Kemudian waktunya kita setting misalkan 10 menit kemudian berarti 33.
Nah, kita ambil yang minimum saja, jadi sama dengan durasinya. Nah, kemudian auto close text-nya kita aktifkan. Kalau diaktifkan, berarti ini anak ketika durasinya sudah habis, mereka belum selesai mengerjakan soal, ini akan terputus secara otomatis, akan keluar kalau diaktifkan. Kalau tidak mau seperti itu, tinggal dimatikan saja auto close task-nya. Misalkan untuk kali ini kita hidupkan. Nah, itu pengaturan timernya, kemudian kita update setting. Nah, sudah sukses. Kita keluar, mari kita coba. Nah, kita kopikan linknya. Nah, di sini untuk copy linknya. Ya, nih. Jadi link yang ada batas waktu dan durasinya di sini linknya. Jadi ibu bapak jangan ngambil yang di sini linknya. Kalau yang di sini berarti nanti otomatis tidak ada timernya. Gitu. Jadi yang dipakai yang di sini link copy. Kita akan cobakan. Kita pastekan di sini. Nah, kita tunggu. Ternyata di sini ada tampilan seperti ini. Ini ada pesan cannot start test yet. Nah, ini artinya ujiannya belum dimulai. Karena di sini dimulainya tanggal 24 September jam 12.23. Nah, sedangkan di sini jam 12.22. Nah, kita tunggu sejenak. Bagaimana kalau seandainya waktunya sudah sesuai dengan yang kita setting. Baiklah, di sini waktunya sudah menunjukkan jam 12.23. 24 September artinya sudah masuk waktu ujian. Kita akan reload link yang tadi. Nah, ini tampilan ketika membuka link sudah dalam waktu pelaksanaan ujian. Nah, sini terbuka. Di sini tampilannya sudah ada timer. Nah, di sini asalnya 10 menit sudah berkurang. Kemudian di sebelah kirinya ini tombol untuk menyudahi autoproctornya. Nah, tapi tombol ini harus ditekan setelah kita beres mengirimkan jawaban di sini. Nah, saya akan praktekkan lebih jelasnya. Kita pilih siswanya, misalkan sembarangan saja, kemudian tokennya. Nah, kita next. Nah, maka akan terbuka bagian kedua, bagian soal seperti ini. Kita akan isi sembarangan saja. Dua lagi. Nah, di sini nomor 5 soal terakhir. Nah, di sini ada submit. Nah, ini harus wanti-wanti ke anak-anak. Kita harus submit ini dulu, baru kita menyudahi autoproctornya ini. Ini untuk mengirimkan jawaban, ini untuk menyelesaikan ujiannya. Jadi klik, ada pesan, respon atau jawaban kita sudah terkirim, terekam, baru kita klik tombol untuk selesai. Nah, ini pertanyaan konfirmasi bahwa kita sudah submit belum mengirim jawaban. Kalau sudah, berarti kita tinggal yes. Kalau ternyata kita belum submit jawaban, nah ini untuk kembali. Nah, kita yes saja, maka tesnya sudah selesai. Seperti itu. Nah, demikian cara untuk melengkapi instrumen penilaian online kita dengan timer dan pengaturan jadwal pelaksanaan ujiannya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.